Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan dan kesempatan. Insyaallah ta'ala pembahasan tafsir kita pada malam hari ini, pembahasan khusus surat Al-Hasyr ya. Jadi untuk An-Nisa insyaallah minggu depan. Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 22. Untuk kita baca sampai ayat terakhir jangan apa-apa. Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 24. Surat yang ke-58 juz ke-8. Surat yang ke-58 ayat 18 sampai terakhir. Silakan ke qori kita untuk membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, ittaqu, bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap orang memperhatikan ma, apa yang qaddamat, telah dia perbuat, li ghad, untuk hari esok atau kiamat. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, Allah, kepada Allah. Inna, sungguh Allah khabirun, maha teliti, bima, terhadap apa yang ta'malun, kalian kerjakan. Wala, dan jangan takunu, kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang nasu, mereka melupakan Allah, fa'ansahum, sehingga Allah menjadikan mereka melupakan anfusahum, diri mereka sendiri. Ulaika, mereka itu, humu, mereka adalah al-fasiqun, orang-orang yang fasik. La, tidak, yastawi, sama, ashabu, para penghuni an-nar, neraka, wa ashabu, dan para penghuni al-jannah, surga. Ashabu, para penghuni al-jannah, surga, humu, mereka adalah al-faizun, orang-orang yang menang atau beruntung. Lau, dan sekiranya anzalna, kami turunkan, hada, ini, Al-Quran, ala, kepada jabalin, sebuah gunung, la ra'aitahu, pasti kamu melihatnya gunung itu, khashi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah belah, min, karena khasyati, takut Allah, kepada Allah. Watilka, dan itu al-amsalu, perumpamaan, nadribuha, kami membuatkannya, linnasi, untuk manusia, la'allahum, supaya mereka yatafakkarun, mereka berpikir lalu beriman. Huwa, dia, Allah, alladzi, yang la, tidak ada, ilaha, Tuhan yang patut disembah, illa, kecuali, huwa, dia. Alimu, maha mengetahui, al-ghaib, yang gaib atau tersembunyi, wasyahadah, dan yang nyata atau terlihat. Huwa, dia, ar-Rahman, yang maha luas kasih sayangnya, ar-Rahim, yang maha kekal kasih sayangnya. Huwa, dia, Allah, alladzi, yang la, tidak ada, ilaha, Tuhan yang patut disembah, illa, kecuali, huwa, dia. Al-Maliku, yang maha raja, Al-Quddusu, yang maha suci, As-Salamu, yang maha sejahtera, Al-Mu'minu, yang menjaga keamanan, Al-Muhaiminu, maha pemelihara keselamatan, Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Jabbaru, yang maha kuasa, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhana, maha suci, Allah, amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Huwa, dia, Allah, al-khaliq, maha menciptakan, al-bari'u, yang mengadakan, al-musawwiru, yang membentuk rupa, lahu, baginya, al-asma'u, nama-nama, al-husna, yang baik atau indah. Yusabbihu, bertasbih, lahu, kepadanya, ma, apa yang ada, fi, di, as-samawati, semesta langit, wal ard, dan bumi, wa huwa, dan dia, al-azizu, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Ya, jazakallah khair. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan seruan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di mana ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman, telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, pasti ada dua. Salah satu dari dua, mungkin perintah, mungkinlah larangan. Ketika Allah memanggil orang-orang beriman, hanya ada salah satu dari dua. Kalau tidak perintah, kalau tidaklah larangan. Nah, mari kita lihat apa yang Allah seru sini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah suruh orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, karena orang beriman belum tentu bertakwa, maka disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Takwa adalah imtithalu awamirihi, mentaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Syekh menjelaskan kepada kita, Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman bima yujibuhul iman, dengan apa sesuatu yang mewajibkan dia beriman, wa yaqtadihi, dan tuntutan keimanan, ya, min luzumi taqwahu, yaitu kewajibannya untuk, kelazimannya untuk bertakwa kepadanya. Jadi takwa merupakan kewajiban orang-orang beriman. Sirran wa alaniyah fi jami'il ahwal. Takwa itu diwujudkan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Takwa diwujudkan secara sembunyi-sembunyi berarti apa yang ada di hati kita hanya kita yang tahu. Kemudian terang-terangan dengan menampakkan amal kita, tapi kita tampakkan amal ibadah kita karena Allah. Kita boleh menampakkan amal ibadah kita, niat kita menampakkan kepada Allah. Adapun kepada makhluk tidak. Sengaja kita memperagakan amal-amal kita kepada makhluk, ya. Tidak, tetapi hanya kepada Allah. Wa an yura'u ma amarahumullahu bihi min awamirihi wa syara'ihi. Memperhatikan apa yang Allah perintahkan dengannya dari perintahnya dan syariatnya dan batasannya. Ini orang yang bertakwa tadi, dia memperhatikan apa yang Allah perintahkan. Dia memperhatikan apa yang Allah larang. Dia memperhatikan syariat-syariatnya. Ya. Wa yanduru ma lahum wa ma alaihim. Mereka memperhatikan apa yang telah ia perbuat dan dari kebaikan, dan memperhatikan apa dosa yang telah dia buat dari keburukan. Dia diperhatikannya kebaikan yang telah ia lakukan, kemudian diperhatikannya dosa yang telah dia perbuat. Jadi dua. Jadi bukan kebaikan saja yang diperhatikannya. Keburukan, maksiat itu juga diperhatikan. Kalau kita hanya memperhatikan kebaikan kita, kita lupa dengan dosa kita. Kita perhatikan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah nanti mengarah kepada muhasabah. Muhasabatun nafs. Ya. Maka saya menjelaskan orang-orang bertakwa tadi, mereka menjadikan akhirat itu di hadapan mata mereka. Jadi orang bertakwa itu mereka menjadikan akhirat itu seolah-olah berada di hadapan mata. Ini akhirat itu nampak. Walaupun dia alam gaib. Tetapi karena keimanannya tadi, membawanya seolah-olah akhirat itu tampak baginya. Di hadapan mata mereka. Ya. Wa qiblatu qulubihim. Mereka menjadikan, orang bertakwa itu menjadikan akhirat itu kiblat hati mereka. Hati mereka cenderung ke akhirat, bukan ke dunia. Dunia ini ya sementara. Apa yang kita lakukan di dunia ini tidak kekal dan tidak abadi. Apa yang kita miliki tidaklah selamanya. Sedangkan akhirat darul qarar, negeri yang kekal dan negeri yang abadi. Maka orang bertakwa, hati mereka, kiblat hati mereka ke akhirat, bukan kepada dunia. Cita-cita mereka bukan dunia. Dunia bagi orang bertakwa hanya sebagai wasilah, bukan ghayah, bukan tujuan. Kalau dunia jadi tujuan, ya sengsaralah kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahtammu bil maqami biha. Mereka memperhatikan ya maqam, kedudukan akhirat tadi. Apa yang mereka lakukan sebagai wujud perhatian mereka itu apa? Ijtahadu fi kasratil a'mali wal al-musilah ilaiha. Mereka bersungguh-sungguh untuk memperhatikan, untuk memperbanyak amal yang akan menyampaikan kepada akhirat tadi. Bukti perhatian ke akhirat itu apa? Lakukan kesungguhan terhadap amal-amal yang akan menyampaikan kita ke akhirat. Kalau kita nak sungguh-sungguh, maka ini tidak berarti kita tidak memperhatikan jalan untuk menuju akhirat.
wa tasfiyatuha min al-qawati' wal awaiq allati tawaqqufuhum anis sair atau ta'uquhum atau tusrifuhum, ya. Dia membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari apa yang akan memutus, apa yang akan menghalangi dia, ya, untuk berhenti, ya, dari jalan atau berpaling dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka. Jadi orang bertakwa itu mereka memperhatikan apa jalan yang akan memalingkan mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka dari jalan yang akan memalingkan mereka dari negeri akhirat. Mereka bertobat kepada Allah. Mereka tegakkan amal saleh, ya. Apa saja jalan yang akan memalingkan mereka dari negeri akhirat ini, mereka bersihkan hati mereka dari itu. Mencari dunia yang berlebihan, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, mereka tidak menoleh ke situ. Mereka banyak menoleh ke akhirat. Kemudian kata Nafiddin, wa idza alimu aidan, dan ketika itu mereka mengetahui Allah itu maha memberi khabar terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, khabirun bima ya'malun, Allah memberikan kabar terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya bagi orang bertakwa, dia tahu bahwa apa saja yang ia lakukan di dunia ini akan dikhabarkan oleh Allah. Nanti di akhirat akan dilihatkan oleh Allah di akhirat. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena keimanannya dengan akhirat tadi membawa dia takut, membawa dia hati-hati dalam menjalankan amal-amal, baik amal dunia ataupun amal akhirat. La takhfa alaihi a'maluhum, tidak tersembunyi atasnya amal mereka. Bagi Allah amal kita ini tidak ada yang tersembunyi. Allah melihat, Allah mengetahui. Wala tudhi'u ladaihi wala yuhmiluha, dia tidak akan melalaikan, tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan melalaikan. Dia tidak akan menyia-nyiakan amal-amal yang Allah perintahkan. Wa aujaba lahum al-jiddu wal ijtihad. Dengan demikian mewajibkan mereka untuk bersungguh-sungguh, untuk serius dan bersungguh-sungguh. Karena mereka mengetahui bahwa akhirat itu perjalanan yang panjang, ya, panjang dan lama sekali. Entah berapa lama sampai ke akhirat. Sedangkan dunia ini perjalanan yang singkat sekali. Kita dunia ini sama dengan musafir. Karena kampung hamba Allah sesungguhnya adalah darul akhirah, negeri akhirat. Oleh karena itu apa kata Ibnu Umar, Nabi kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, aw 'abirus sabil, atau seorang pengembara, musafir. Kalau orang asing itu kan dia tidak bertahan, tidak akan bisa mau bertahan lama di negeri itu, dia ingin pulang ke kampungnya. Sehingga dia berupaya untuk cepat sampai ke kampungnya. Atau musafir atau pengembara. Nah, musafir juga demikian. Dia akan pulang ke kampungnya. Oleh karena itu seorang musafir dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Sehingga kelanjutan dari hadis tadi, idza amsayta fala tantazir sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Berarti orang bertakwa itu tidak melalaikan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu adalah al-hayah, kehidupan yang dia akan terus berjalan. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Bertakwalah kalian kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia lakukan untuk masa yang akan datang. Maka Syekh menggarisbawahi dalam tafsiran ayat ini, kata beliau,
Hadhil ayatul karimatu aslun fi muhasabatil abdi nafsih. Ayat ini menjadi dasar utama di dalam muhasabatun nafs, menghisab diri. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah berlalu dari ibadahnya, dari kebaikannya, dari dosanya. Untuk apa? Lighad, untuk hari esok. Jadi kalau orang sekarang mengevaluasi, perintah evaluasi, Islam lebih dahulu memerintahkan memuhasabah, ya, mengevaluasi diri. Dalam urusan dunia manusia mengevaluasi dirinya, maka tentu dalam urusan akhirat kita mengevaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Tak hitung diri kita. Karena orang yang menghisab dirinya, menghitung dirinya, itulah orang-orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang yang al-akil, yang berakal, man dana nafsahu, man hasaba nafsahu, orang yang menghisab dirinya. Dia tidak biarkan dirinya ini, ya, dia tidak biarkan waktu-waktunya berlalu begitu saja, sehingga dia mempergunakan waktunya dengan baik. Dia tidak biarkan dirinya dalam dosa dan maksiat. Dia akan menyesali perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, dosa-dosa yang telah ia lakukan, dan dia berusaha untuk meningkatkan amal saleh, ibadah yang ia lakukan di mana mengalami kekurangan pada masa lalu, kemudian pada masa yang akan datang dia berusaha untuk memperbaikinya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha. Maka hendaklah bagi seorang mukmin, sepantasnya baginya untuk yatafaqqadaha, memeriksanya, mencek terhadap amalan dirinya. Wa in ra'a zulalan tadarukuhu bil ikla' anhu. Kalau dia lihat dirinya itu berada dalam ketergelinciran, banyak dosa, banyak maksiat, ya, maka dia tinggalkan perbuatan dosa tadi. Wat taubatun nasuh, dan dia bertobat dengan tobat nasuha. Apa itu tobat nasuha? Tobat yang benar, tobat yang serius, menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi, ya, kemudian melaksanakan ketaatan. Karena orang bertobat wajib melaksanakan at-ta'ah, ketaatan. Wal i'ran anil asbab al-musilah ilaih, berpaling dari sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada dosa dan maksiat, yang akan mengantarkan dia kepada kelalaian. Dia berpaling. Apa yang mengantarkan dia kepada kelalaian? Mungkin harta, maka dia perhatikan dirinya, dia berusaha untuk berhati-hati dalam kaitan dengan harta, pangkat, jabatan, dia berusaha berhati-hati jangan sampai membawa dosa dan membawa maksiat. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah, kalau dia lihat dirinya itu muqassiran, lengah lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ada perintah Allah yang terabaikan, ya, yang dia lengah terhadap perintah tersebut. Badala juhdahu wasta'ana bi rabbih, dia mencurahkan segenap kemampuannya dan minta tolong kepada Rabb-nya untuk menyempurnakan, ya, ibadahnya tadi. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa yuqasu baina minanillahi alaihi wa ihsanihi, dan dia berusaha untuk mengkiaskan antara nikmat-nikmat Allah yang telah ia berikan, yang Allah berikan kepadanya, dan kebaikan dengan membandingkan dirinya dengan kelalaian. Nikmat Allah banyak saya terima. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat minum. Sedangkan mana ibadah saya? Mana ketaatan? Berapa nilainya ketaatan yang saya lakukan? Sementara nikmat Allah saya terima sepanjang waktu, sepanjang hayat. Allah tidak pernah memberhentikan nikmatnya. Sementara ketaatan yang saya laksanakan hanya berapa menit, berapa tak sampai 1 jam. Alangkah lengahnya saya, naifnya saya ini. Alangkah lalainya saya. Fa inna dzalika yujibu lahul hayahu bila mahala. Dengan dia memperhatikan hal yang seperti itu, mengkiaskan antara nikmat-nikmat Allah yang ia terima dan antara kelalaian, membandingkan nikmat Allah yang banyak kemudian lalai, lebih banyak lalai dibandingkan dengan nikmat Allah yang saya terima, ini kelalaian saya banyak. Akhirnya dengan dia seperti itu, kata Syekh, akan membuat dia malu kepada Allah. Malu, kalau malu kepada Allah, malu itu akan mendatangkan kebaikan. Ya, malu mendatangkan kebaikan sehingga dia termotivasi untuk mentaati Allah. Wal hirman kula hirman, ya, oleh karena itu jauhi diri kita dari melalaikan perintah Allah, melupakan Allah. Dan yuhsabihu qauman, menyerupakan suatu kaum yang melupakan Allah dan melalaikan Allah. Makanya Allah katakan wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, dia pun akan melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Allah akan lupakan kita jika kita melupakan Allah. Fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ini kata Allah. Jika kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita dari segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Syekh menjelaskan kepada kita, Allah wa yushabihu qauman, Allah menyerupakan kepada suatu kaum yang melupakan Allah dan melalaikan dari mengingatnya dan melaksanakan haknya. Wa akbalu ala huzuzi anfusihim wa syahwati, mereka lebih mengutamakan diri mereka dan syahwat mereka. Falam yanjahu, dan mereka tidak berhasil. Walam yahsulu ala ta'il, ya, tidak mendapatkan hasil, berada dalam ala ta'il, kesia-siaan. Jika kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Bal ansahumullahu masalih anfusihim, Allah pun akan melupakan maslahat diri mereka, melalaikan mereka dari manfaat-manfaatnya dan faedahnya. Maka sia-sialah mereka, ya, mereka akan faraja'u bi khasaratid darain, mereka akan kembali dengan kerugian dua negeri, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wa ghabanu ghabnan, ya, dia sudah lengah, sudah tertipu yang tidak akan mungkin dia akan meraihnya lagi. Kenapa? Karena mereka berada dalam kefasikan. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini ayat yang sangat agung yang wajib menjadi perhatian bagi kita terhadap muhasabatun nafs, itu menghisap diri kita. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Allah tidak menyamakan orang yang berada dalam keburukan, kejahatan, maksiat dengan orang yang berada dalam kebaikan. Itu beda.
Orang-orang yang berada dalam dosa dan maksiat tentu akan nampak dari sikapnya yang tidak baik, ya, membenci kebenaran, membenci sunnah Rasulullah, sehingga apa yang mereka kerjakan tak terkontrol. Kok musajik kali bakarnya, ya. Kalau orang itu berakal, berfikir, ini kan mungkin musajik kali bakarnya, ya. Ashabul jannah, ya, adapun penduduk neraka, penduduk surga, dia berfikir dalam tindak tanduknya, dalam pribadinya, perilakunya, akhlaknya, dia memikirkan dampak, ya, dampak buruk yang dari apa yang ia perbuat tadi, ya. Maka Syekh mengatakan di sini, menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, fahal yastawi man hafaza ala taqwallah, apakah sama orang yang, ya, dia menjaga diri di atas takwa kepada Allah dan dia memperhatikan apa yang telah berlalu untuk masa yang akan datang. Dia memperhatikan apa yang telah ia lakukan dahulu, kelengahan, kelalaian, dosa, maksiat, untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ya. Maka orang ini, kata Syekh, berhak untuk mendapatkan jannatun naim, surga yang di atas kenikmatan, jannatun naim, surga naim. Dia berhak untuk mendapatkan wal aisyus salim, kehidupan yang salim, yang selamat. Ya, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kehidupan yang selamat bukan berarti tak ada cobaan, ya. Karena bukti kita beriman kepada Allah diuji. Dengan harta, dengan anak, dengan keluarga, dengan lingkungan sekitarnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan mudah mendakwakan dirinya, amanna, kami beriman. Kok kami beriman kok? Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Masing-masing kita diuji keimanan kita. Kalau ada orang hidupnya lancar-lancar saja, aman-aman saja, dipertanyakan keimanan tadi. Pasti akan ada ujian keimanan. Masing-masing tentu berbeda penyebab ujiannya. Maka Syekh mengatakan di sini, tidak akan sama orang yang menjaga dirinya di atas ketakwaan kepada Allah dan orang yang dia memperhatikan apa yang telah berlalu dari kebaikan-kebaikannya, dosa-dosanya untuk yang masa yang akan datang. Maka orang ini berhak untuk mendapatkan jannatun naim, kehidupan yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, ya, di kalangan para nabi, para orang siddiqin, para syuhada. Wa man ghafala an dzikrillah, dengan orang yang dibandingkan dengan orang yang ghafil, lalai mengingat Allah. Tidak akan sama. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan sama dengan orang yang lalai mengingat Allah. Wa nasiya huquqahu, orang yang melupakan hak-hak Allah. Kita setiap hari terima hak kita. Hak kita yaitu kita mendapatkan nikmat, makan, minum, ya, nikmat-nikmat lainnya. Ini hak kita telah kita terima. Tapi hak Allah tidak ditunaikan. Jadi orang yang lalai hatinya itu, dia melupakan hak-hak Allah. Akhirnya dia sengsara di dunia dan berhak mendapatkan azab di akhirat. Sengsara di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Atau banyak manusia yang sudah sengsara di dunia, di akhirat sengsara pula. Allah miskin di dunia, di akhirat miskin pula. Ya, ini banyak kita dapatkan. Maka saya mengatakan fal awwalun humul faizun. Kelompok yang pertama inilah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang.
yaitu kelompok yang pertama yang bertakwa kepada Allah, yaitu ashabul jannah. Adapun kelompok yang kedua, humul khasirun, ashabun nar, maka orang-orang yang rugi. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah mengatakan la yastawil, sama dengan la yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Ini untuk agar kita mau berfikir. La yastawil a'ma wal basir. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Tidak sama. Jadi kalau orang yang tidak mengetahui perilakunya itu banyak menyimpang, banyak menyeleneh, maka itu wajar. Karena tidak sama mereka, tindak tanduknya. Orang yang mengetahui, orang berilmu tentu beda perilakunya. Jadi kalau orang yang sudah berilmu, sudah tahu juga perilakunya masih seperti orang bodoh, berarti ilmunya tidak berkah. Atau ilmunya tidak diamalkan. Sama dengan Yahudi. Orang Yahudi punya ilmu juga tentang Tauratnya, tapi dia menyimpang di Tauratnya tadi. Sehingga orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, lau anzalna hadzal Qur'an, ya. Allah Subhanahu menyebutkan tentang kemuliaan Al-Qur'an, ya. Lamma bayyana ta'ala li ibadihi ma baina wa amrahum, tatkala Allah sudah menjelaskan kepada hamba-hambanya terhadap perintah-perintahnya dan larangannya dalam Al-Quran, karena hadza mujiban, maka ini adalah hal yang wajib diperhatikan, li an yubadiru ila ma da'ahum ilaih, yaitu berlomba kepada ajakan Allah terhadap mereka, menganjurkan mereka untuk memperhatikan. Walau kanu fi til qaswah wa salabatil qulub, meskipun mereka adalah kasar, keras hatinya, seperti batu, seperti gunung, ya. Maka Al-Qur'anul Karim Allah turunkan. Fa inna hadzal Qur'an, semuanya Quran itu kalau sekiranya Allah turunkan kepada bukit, maka bukit itu akan menunduk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, sekiranya Quran itu Allah turunkan kepada bukit, pada gunung, gunung itu akan meletus, ya, karena keagungan Al-Quran. Likamali, karena sempurnanya pengaruhnya di dalam hati. Fa inna mawa'izal Quran a'zam al mawa'iz 'alal itlaq. Nah, di sini jadi pelajarannya bahwa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Al-Quran itu sebesar-besar pengajaran secara mutlak, semulia-mulianya perintahnya dan larangannya. Muhtawiyatun alal hikam wal masalih, mencakup atas hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang diikuti dengannya. Wahia min ashali syai'in alal nufus, bahwa Al-Quran itu yang sangat mudah kita pahami, mudah kita cerna. Wa aisaruha 'alal abdan, memudahkan untuk mengobati diri kita. Khaliyatan minat takalluf, ya. Perintah yang ada dalam Al-Quran itu sunyi dari takalluf, beban yang berat. La tanaqudu fiha wa la ikhtilaf, tidak akan ada pertentangan dan tidak akan ada perselisihan. Begitu mulianya Al-Quran, isinya tidak ada pertentang satu sama lain, tidak ada perselisihan. Beda dengan kitab-kitab yang dibuat oleh manusia sekarang ini, ya, Injil, Taurat, karena kebenarannya tidak lagi teruji, karena dirubah oleh tangan-tangan para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Sedangkan Al-Quran tidak akan pernah berubah. Ada orang berusaha untuk merubah Al-Quran, langsung diketahui. Kenapa? Karena adanya hufazul Quran, penghafal Al-Quran. Kitab-kitab lain tidak bisa untuk dihafal. Hanya Al-Quran yang bisa untuk dihafal.
Sehingga anak kecil pun bisa menghafal Quran. Kalau kita serius menghafal Quran bisa. Sayat aja sehari. Berapa ayat sehari? 30 hari 30 ayat. Sekian tahun berapa? Kalau kita komitmen untuk menghafal Al-Quran, namun yang komitmen ini yang susah. Ya, semangat tuh malah ya. semangat malas lagi. Cita memang ingin hafal Quran, tapi just 30 aja enggak hafal gitu. Namun berusahalah menghafal ya apa yang bisa kita hafal. Karena kemampuan kita terbatas. Namun apabila sungguh-sungguh kita bisa. Kemudian ada di media sosial nenek udah berapa umurnya? 68 tahun hafal Quran. Ya. Karena menghafal Quran ini Allah mudahkan bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan dan bagi orang yang mau untuk menghafalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya bahwa Allah membuat perumpamaan kepada manusia untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya di dalam kitabnya, yaitu halal dan haram. Watikal amthalun nadribuha linnas. Perumpamaan itu kami contohkan kepada manusia la'allahum yatafakkarun. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa berfikir, tafakkur. Di antara kemuliaan Al-Quran itu kitab yang bisa untuk kita tadabburkan dan tafakkur. Kita bertadabbur, bertafakkur, memikirkan keagungan Allah, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Li ajli an yatafakkaru fi ayatihi wa yatadabbaruha, yaitu dengan tujuan untuk bertafakkur terhadap ayat-ayatnya dan mentadabburnya. Fa inna tafakkura fiha yaftah lil abdi khazainal ilmiya. Karena apabila kita mentadabburkan Al-Quran, mentafakkurkan Al-Quran akan membuka pintu ilmu. Pintu ilmu akan terbuka. Kalau kita mau mentadabburkan Al-Quran. Ya. Kalau tidak akan terbuka pintu ilmu tadi. Wa yubayyinu lahu turuqal khair wasyarr. Al-Quran ketika kita tadabburkan akan menjelaskan jalan-jalan kebaikan dan jalan dosa. Ini jalan kebaikan, ini jalan dosa. Wa yahuthuhu ala makarimil akhlak, menganjurkan untuk kemuliaan akhlak. Ya. Dan kebaikan akhlak tadi. Menjauhi manusia dari musawiil akhlak, dari kejelekan akhlak. Ketika kita mentadabburkan dan mentafakkurkan Al-Quran akan membawa kepada akhlak kita yang mulia. Contoh saja Nabi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang akhlak Nabi dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Bayangkan Nabi SAW dipuji oleh Allah dengan akhlak mulia. Nabi saja mendapatkan pujian oleh Allah. Kalau Nabi mendapatkan pujian berarti Nabi adalah manusia yang paling berhak untuk kita tauladani dalam akhlaknya. Karena langsung mendapatkan pujian dari Allah. Nah, berarti akhlak yang kita tiru akhlak Nabi. Karena akhlak manusia belum tentu baik. Tapi kalau manusia itu mencontoh akhlak Nabi, ya baik. Fala anfa' lil abdi min at-tafakkur fil Qur'an wa tadabbur li ma'aniha. Ya. Ketika manusia lalai, lengah, maka tidak lagi bermanfaat tadabbur, tafakkur yang ia lakukan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, inti dari pembahasan kita pada ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bertakwa kepada Allah, kemudian kewajiban muhasabah diri, ya. Kemudian 10 lagi bertakwa kepada Allah. Pertama perintah bertakwa, kemudian perintah muhasabah diri,
Disuruh lagi bertakwa kepada Allah. Diulang lagi. Untuk apa? Untuk menegaskan. Jadi kalau perintah itu tidak bisa sekali ya. Allah memerintahkan hambanya tidak sekali, berkali-kali. Kita juga demikian, kita memerintahkan manusia atau memerintahkan anak kita tidak bisa sekali dah. Artinya Allah pada satu ayat saja 2 kali Allah perintahkan untuk bertakwa. Maka jangan bosan-bosan kita untuk mendidik generasi kita, anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah dengan mengulangi, dengan tidak bosan dan mengulang-ulangi mereka. Jangan bosan. Karena Allah saja mengulang-ulang perintahnya dalam Al-Quran. Pada satu ayat. Satu ayatnya diulangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.